Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat serba bisa. Kali ini kita mau rakit baterai Live 24 volt 44 Ah. Ini untuk awalnya kayak gitu ya, agar bisa terus ditambahin sampai tak terhingga yang kita mau. Oke, dan ini saya mau coba ngepres baterainya, kan terlalu melendung, itu yang jual itu enggak ngawur. Pesan gas coba. Ya, jangan tiru aksi ini karena ini juga berbahaya. Melembung. Pada dasarnya untuk pengepresan seperti ini bisa dilakukan dengan media yang rata dan penekanan itu secara bersamaan di seluruh sisi, bukan dikeprek atau di palu-palu, itu berbahaya. Agar mudah untuk penyolderan itu kita gerinda sedikit di sisi terluar ini, biar tenolnya atau timahnya itu mudah menempel. Karena semakin besar AH si baterai itu semakin susah untuk disolder menggunakan solder yang apa adanya atau di bawah 100 watt. Itu makanya kenapa saya selalu mencari solder yang 100 watt tapi dengan tampilan modern itu ya, untuk kerja kayak gini. Karena yang tampilan lama yang pakai sekrup kanan kiri di ujung untuk mata soldernya itu, kalau lama dia mudah rusak ya, dan istilahnya mudah goyang untuk tipnya itu. Jadi saya nggak suka. Ini saya coba pakai timah yang murah, yang 250 gram harganya 50.000, itu jelek banget. Kalau enggak panas itu dia susah. Untuk konfigurasinya masih 8S22AH. Nanti kita tambahin ke samping-samping gitu, tambah 4 sampai yang kita inginkan. Dan lebih baik kita ke 100 Ah saja. Namun sesungguhnya jika ini baterai baru itu pasti lebih dari 100 Ah, karena ini sudah baterai bekas pakai, jadinya ya ambillah minimal itu sudah lepas dari 10%. Jadi kalau kita rakit 100 Ah itu kan aslinya lebih ya, kita asumsikan ya harus terima bahwa ini sudah berkurang 10%, jadinya 100 Ah. Maka dari itu memakai BMS yang murah 120 Ah itu bisa menghandle baterai ini. Kemudian ya alhamdulillahnya ada solder yang masih mampu untuk menyolder ini, dan untuk 20 Ah ini masih bisa pakai solder. Untuk 100 Ah udah nggak bisa lagi pakai solder, mungkin solder 500 watt baru bisa menghandle, tapi ya mana ada, saya rasa masih sampai 300 watt itu pun nggak real ya. Alat dingin ya. Untuk koneksinya kita pakai kayak gini aja, pakai kabel 3 mili serabut itu ya. Karena memakai kabel 2,5 tembaga itu juga agak sulit nempelnya. Kemudian kita cek dulu ini konfigurasinya ya, penataannya. Ini main itu B1 itu harusnya 3,3 ya. Terus ke sana harus kita cek, berarti kalau
koneksinya bagus itu pasti berakhir di 24 volt, dan jika baterainya itu masih bagus itu pasti bertahan di 28 kurang lebih. Ini 27,4 itu baterainya berarti masih sangat bagus sekali, pasti di atas 3 di atas 3,5 3,6 setengah itu udah paling bagus dan jarang sekali. Tapi rata-rata akhir-akhir ini saya beli masih dapat 3,5, jadi bagus banget itu baterainya. Jadi kalau 12 volt ya pasti nyampe 14. Nah itu B1 dan seterusnya ya. Itu untuk perakitan LivePo ini dari BMS ini, biar nggak bingung tuh harus mulai dari kabel yang berwarna hitam itu langsung ke B-min, kemudian urutannya itu dari kanan ke kiri itu B1, B2, B3 dan seterusnya sampai ke kabel yang paling ujung kiri, atau kalau masih di BMS yang murah gini warnanya merah. Kalau di BMS Dali itu kan merah semua, yang beda hanya bimbinnya itu warna hitam, jadi nggak usah bingung. Patokannya itu di kabel warna hitam paling kanan itu di bimbin, dan nomor 2 itu pasti B1 dan seterusnya, gitu aja udah, nggak usah bingung. Kemudian kalau sudah terakit semua kayak gini, pastikan itu solderannya kuat ya, karena dia nanti akan menghandle arus yang besar, itu harus benar-benar kuat. Karena LivePo 4 ini enggak sama dengan lithium ion ya. Ini gimana ya, sensitif banget untuk BMS nya juga, mudah rusak, enggak kayak Li-ion. Kalau lithium ion itu rusaknya kalau kita salah kutub ya, itu aja salah kutub. Misalkan di 6 volt kita taruh di 8, atau itu kita taruh di 12 atau min ke plus, itu pasti rusak dia ya. Saya rasa ini juga rusak, cuma ini lebih rentan sih LivePo 4 ini. Dan jika sudah selesai semua tersolder dengan sesuai urutannya, kita cek kembali sebelum dihubungkan ke BMS apakah sudah benar keluar 27 atau 12 volt dan nggak terbalik. Nah gitu, di main ya ke kutub main dan plus ke kutub plus. Kita harus cek seperti ini ke plus ke plus, main ke main. Nah jika keadaan seperti itu dan gak keluar tanda main di multimeternya, berarti kita sudah benar. Kita juga harus hafal itu ya, untuk kutub-kutubnya itu mana yang main mana yang plus. Jadi sebelum berakit itu juga harus ditentukan, harus tahu dulu. Kita cek pakai multimeter dan kita tandai mana min dan plusnya biar nggak kebalik begitu. Kalau kebalik konslet tar gitu ya lumayan. Ini yang pakai kabel besar itu B-min ya, ke B-min. B-min nya dikasih kabel panjang warna hitam kalau bisa, dan P plusnya itu langsung ke B plus baterai, karena ini untuk BMS nya itu enhance ya, outputnya hanya 2, ada B-min dan P-min aja. Saya lebih suka ada C-min nya, itu untuk pengaturan saat memakai charging dan
outputnya itu pakai LVD itu lebih mudah. Oke, selamat mencoba. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.